Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sukolisnanto dari SMK Negeri 2 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan berbagi video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, di mana untuk mewujudkan atau merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan rumus pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Apa itu inquiry apresiatif atau IA? Merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan, sehingga akan memunculkan strategi mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Langkah yang saya lakukan pada pendekatan IA yaitu menggunakan metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Bagja merupakan akronim dari 5 huruf, yaitu B, A, G, J, dan A, di mana B buat pertanyaan utama atau define, A ambil pelajaran atau discover, G gali mimpi atau dream, J jabarkan rencana atau desain, dan yang terakhir A adalah atur eksekusi, di mana dalam pendekatan Bagja ini saya dapat merumuskan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan kompetitif. Untuk mewujudkan visi saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas anak melalui pembelajaran yang kolaboratif, di mana untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini ada beberapa tahapan Bagja yang harus saya lakukan. Yang pertama, kita buat pertanyaan utama. Pertanyaan apa yang dapat kita berikan, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, potensi apa yang dimiliki siswa dan sekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran kolaboratif. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa, kemudian membaca literatur yang mendukung peningkatan kreativitas siswa, selanjutnya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang cara meningkatkan kreativitas, dan yang terakhir mengeksplor kemampuan yang dimiliki siswa dengan memanfaatkan daya dukung yang ada di sekolah, terutama sarana dan prasarana. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran, di mana pada langkah yang kedua ini kita dapat membuat pertanyaan, yaitu pengalaman apa yang didapat ketika melakukan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, tindakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan pembelajaran kolaboratif, dan yang ketiga, apa saja yang dapat dilakukan ketika melakukan aktivitas pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari referensi tentang cara atau strategi meningkatkan kreativitas siswa. Berikutnya, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan atau berbasis IT. Kemudian, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang materi antar mata pelajaran yang relevan dengan proyek atau penugasan yang diberikan kepada siswa. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang dapat kita buat adalah apa yang Anda harapkan atau impikan dalam pelaksanaan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, bagaimana perasaan guru dan siswa dalam pembelajaran yang kolaboratif. Tindakan
yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah dengan pembelajaran yang kolaboratif dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa untuk dapat menyelesaikan produk yang harus dibuat dengan hasil yang maksimal. Guru dan siswa merasa senang dalam pembelajaran yang tercermin dengan membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran bersama-sama. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat kita buat yaitu bagaimana langkah awal agar dapat melakukan pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, kapan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran kolaboratif. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan pembelajaran kolaboratif dengan memberikan penugasan yang dapat menggali imajinasi masing-masing siswa dan dipandu oleh guru dalam menemukan konsep. Yang kedua, menggunakan sarana pendukung terutama yang berbasis IT di sekolah. Kemudian, membuat capaian realistis setelah kegiatan dilakukan secara periodik. Dan yang terakhir adalah membuat timeline kegiatan untuk memudahkan pelaksanaan. Langkah yang kelima adalah atur eksekusi, di mana kita dapat membuat pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang berperan dalam pembelajaran kolaboratif, apa saja yang dibutuhkan dan siapa yang dilibatkan dalam mengisi peran tersebut. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab dan memonitoring agar pembelajaran kolaboratif bisa berkelanjutan. Nah, tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah keterlibatan dan peran semua warga sekolah. Yang kedua, menyusun tim kerja beserta deskripsi tugas di setiap anggota. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran secara berkelanjutan dan terstruktur sesuai dengan fasenya. Demikian video demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.